Shalom adik-adik, apa kabar semuanya nih? Ausa harap kalian semua tetap semangat ya untuk ikutin ibadah online ini. Nah, biar semangat, ayo kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau senang sama-sama, kita mau nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lausa Fitria akan memimpin kita dalam doa pembuka. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menjaga kami. Sekarang kami ingin beribadah online. Tuhan berkati, biar kami tetap semangat di rumah. Dan saat mendengarkan firman pun kami juga serius, tidak bercanda, tidak makan, tidak lirik kanan, lirik kiri. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami hari ini sampai selesai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masih mau menyanyikan lagu lagi. Kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, di
situ kan kata-katanya ada dengar dia panggil nama saya. Nama sayanya itu kalian ganti dengan nama kalian masing-masing ya. Yuk kita lanjut lagi, kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama Henry, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Jenny, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Panggil nama saya. Dengar dia panggil nama Jenny, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Jenny, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Lauselani. Kita siapkan hati kita, pikiran kita duduk dengan tenang. Kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi hari Minggu, kita sudah memuji Tuhan dan sekarang waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Kalian duduk yang baik, duduk yang manis, siapkan hati, telinga kalian, duduk yang baik, kita mau mendengar firman Tuhan. Bagi yang punya Alkitab, boleh dipegang Alkitabnya, kita nanti akan baca dari Alkitab. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita akan berdoa dahulu. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk sepanjang minggu ini, Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk menjalankan aktivitas kami. Kami boleh tetap bersekolah walaupun hanya di rumah saja. Tuhan terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Dan hari ini kami mengucap syukur Tuhan sudah juga boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kembali. Dan sekarang kami mau mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memimpin, menyertai setiap kami yang mendengar, dan Lause yang menyampaikan, Tuhan yang boleh memberkati, supaya kami semua boleh mengerti akan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang tema bijak atau bodoh. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 7, ayat 24 sampai 27. Bagi yang sudah kelas besar dan punya Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya.
Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kalian simak ya Alkitabnya. Lose akan bacakan buat kalian semua. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Adik-adik, firman Tuhan berkata hari ini tentang dua macam dasar, yaitu ada dua orang yang membangun rumah. Mereka membangun rumah dengan cara mereka masing-masing. Losa akan tampilkan video. Ada dua orang yang mau membangun rumah, mereka melihat lokasi di mana mereka akan membangun rumah. Satu orang sedang melihat, wah ada batu yang kokoh, yang kuat, dan dia memutuskan untuk membangun rumahnya di atas batu yang kuat itu. Dia mulai menyiapkan bahan-bahannya, mulai mengambil batu-batu dan mendirikannya di atas batu yang kokoh itu. Dan dia sudah mulai membangun dan jadilah rumah itu. Nah, satu orang lagi dia melihat, wah temannya sudah selesai bangun rumah. Dan dia juga mau ikut bangun rumah. Tapi dia memilih di atas pasir adik-adik. Akhirnya dia menyiapkan bahan-bahan dan dia mulai membangun. Jadilah rumah kedua orang itu. Nah, setelah mereka sudah selesai membangun rumah itu, mereka menempatinya dan musim berganti musim, hari berganti hari. Tibalah musim penghujan waktu itu adik-adik. Ada angin, ada badai yang besar, yang kencang anginnya. Sehingga rumahnya goyang-goyang. Dan mulai juga hujan turun lebat. Dan akhirnya banjir melanda. Nah, kedua orang ini, yang satu yang tadi rumahnya di atas batu, dia tenang. Dia tidak takut, tidak khawatir rumahnya akan kebocoran ataupun akan kebanjiran. Karena dia membangun rumahnya di atas batu yang kokoh. Sedangkan yang satu yang membangun rumahnya di atas pasir, dia mulai khawatir adik-adik. Karena rumahnya dibangun di atas pasir, sudah mulai goyang-goyang ketiup angin. Nah, tiba-tiba adik-adik rumahnya rubuh, tidak kuat menahan badai. Adik-adik, tadi videonya sudah kita lihat ada dua orang yang mau membangun rumah. Video tadi juga seperti firman Tuhan yang bilang tadi yang kita baca di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yaitu ada dua macam orang yang membangun rumah. Yang satu membangun rumah di atas batu karang yang kuat. Nah, firman Tuhan bilang orang yang membangun rumahnya di atas batu yang kuat itu adalah orang yang bijaksana. Karena dia mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Nah, sedangkan orang yang kedua adalah orang yang bodoh adik-adik. Firman Tuhan bilang itu orang bodoh karena dia membangun rumahnya di atas pasir yang gampang terbawa arus, yang gampang terbawa air dan banjir sehingga bisa hanyut. Firman Tuhan bilang orang seperti itu adalah orang yang bodoh karena dia hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Nah, adik-adik, firman Tuhan mau dan Tuhan Yesus mau supaya kita mendengar firman Tuhan dan juga melakukannya. Tidak hanya kita rajin beribadah, rajin sekolah minggu. Nah, kalau di sekolah minggu, adik-adik kalau udah habis dengar cerita, pasti Lose suruh hayat hafalan. Siapa di sini paling jago hayat hafalan? Ya, semuanya pasti hebat hayat hafalan. Pasti semuanya mau duluan kalau hayat hafalan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau ya kita ke sekolah minggu hafal ayat, bukan hanya sampai dihafal aja. Waktu di sekolah minggu aja kita bisa hafal. Paling jago, paling duluan dalam menghafal. Tapi Tuhan mau kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, itu tentang ayat hafalan. Adik-adik juga di sini. Siapa yang rajin kerjain Super Kids?
Ya, semuanya rajin kerjain super kit. Kenapa ya kira-kira mau kerjain super kit? Mau hadiah ya? Nah, kalian di sini kan kita sekolah minggu, kalau kalian rajin kerjain super kit, 1 minggu full, kalian pasti dapat stiker. Kalian pasti rajin kumpulin stiker untuk nanti ditukar hadiah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga bilang, kata Tuhan Yesus, tidak hanya mendengar firman Tuhan. Kita tidak hanya hebat mengerjakan super kit. Kita tidak hebat hanya ingin mengumpulkan stiker yang banyak. Tetapi Tuhan mau kita melakukannya. Kita kerjakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan juga ada bilang, siapa yang tahu ya, Lose mau tes tentang firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kira-kira ada di kitab mana ya? Ada yang tahu? Apa? Di kitab mana? Ya, ada di Ulangan 5 ayat 16. Firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, adik-adik, Lose punya satu cerita nih. Ada anak satu sekolah minggu, tiap minggu dia rajin ke gereja. Dia rajin ke gereja, rajin ke sekolah minggu, setiap sekolah minggu bawa Alkitab, bawa super kit yang udah dikerjain. Dia rajin ke sekolah minggu, pokoknya nggak pernah terlambat. Dan di dalam kelas, anak ini paling hebat, paling jago kalau disuruh ayat hafalan. Setiap Lose udah selesai cerita, kasih tahu ayat hafalan, dia langsung, saya Lose, saya duluan. Wah, dia paling jago ayat hafalan. Nah, sampai di situ adik-adik, kalau di sekolah minggu dia hebat, dia keren, dia paling jago. Nah, ketika di rumah, suatu hari dia lagi main game adik-adik. Lagi asik main game nih, wah lagi seru pokoknya. Terus tiba-tiba papanya panggil adik-adik. Tony. Terus dia main, asik aja main game. Tony. Papanya bilang, Tony bantu papa yuk cuci mobil. Dia lagi asik adik-adik main game. Aduh papa apa sih? Rese, aku lagi seru nih, tanggung. Nanti dulu ya, papa aja dulu yang cuci. Nanti aku nyusul. Si Tony ini adik-adik nggak mau dengar apa kata papanya. Papanya padahal minta tolong untuk bantu cuci mobil, tapi dia lebih pilih main game. Dia tidak mau bantu papanya. Nah, adik-adik, bukan seperti itu ya yang Tuhan mau. Tuhan mau kita rajin ke sekolah minggu, sudah tahu firman Tuhan, tetapi kita harus melakukannya. Nah, siapa di sini kalau papa, mama suruh atau panggil, kalian lagi asik main, pura-pura nggak dengar. Ya, jangan ya adik-adik ya. Kalau papa, mama panggil, minta tolong, minta sesuatu sama kita, kita harus bantu, cepat dengar, terus cepat jawab. Iya Pak, iya Ma. Oke, itu baru namanya anak Tuhan yang bijak. Kita mau semua jadi anak Tuhan yang bijaksana. Nah, adik-adik, ada satu lagi nih. Satu anak namanya Tini. Nah, Tini ini dia juga anak yang rajin sekolah minggu, rajin kerjain super kit, pandai hafalan, pintar nyanyi. Nah, anak Tini ini juga anak yang baik, dia anak yang bijak. Tahu kenapa adik-adik? Wah, setiap hari kalau dia di rumah, setelah dia habis bermain, setelah dia habis makan atau apa, nah setelah dia habis bermain, rumah berantakan, dia mau beresin. Dia nggak pakai disuruh nih sama mamanya, nggak sampai diteriakin sama mamanya. Dia kalau habis bermain pasti dia tahu harus rapiin mainannya. Dia simpen lagi mainannya, dia bungkus lagi dan dia taruh lagi ke tempatnya supaya nanti kalau dia mau main dia bisa cari sendiri. Dia nggak perlu minta papa atau mamanya harus cariin mainan dia. Nah, Tini adalah contoh anak yang bijak karena dia selain dia rajin ke sekolah minggu, rajin kerjain super kit, dia juga mau melakukan firman Tuhan, yaitu dengan membantu papa mama di rumah. Ya adik-adik, siapa di sini mau jadi anak yang bijak? Ya, kita semua mau jadi anak yang bijak. Anak yang bijak yaitu, kata firman Tuhan harus mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, kita mau sama-sama belajar melakukan firman Tuhan. Ya, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini.
Kita mau tutup di dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengajarkan kami untuk menjadi orang yang bijak, yaitu mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Tuhan tolong kami untuk kami juga bisa setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang Alose mau ajak kalian untuk nyanyi satu buah lagu sebagai pengingat firman Tuhan hari ini. Kita nyanyi lagu Orang Bijak. Orang bijak mendirikan rumahnya. Orang bijak mendirikan rumahnya. Orang bijak mendirikan rumahnya di atas batu karang. Hujan turun lalu banjir naiklah. Hujan turun lalu banjir naiklah. Hujan turun lalu banjir naiklah. Rumahnya tetap kokoh. Orang bodoh mendirikan rumahnya. Orang bodoh mendirikan rumahnya. Orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir laut. Hujan turun lalu banjir naiklah. Hujan turun lalu banjir naiklah. Hujan turun lalu banjir naiklah. Rumah itu. Ya adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Dan Lose Jenny akan pimpin kita di dalam doa. Mari adik-adik kita doa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kami boleh mengikuti ibadah kami pada hari ini sampai akhir ini. Kiranya Engkau boleh berikan kami kesehatan selalu dan pertemukan kami minggu depan selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.